Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita dapat silaturahim di sekolah kita yang tercinta, di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara, dan juga menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan silaturahim pada siang hari ini senantiasa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemarin juga kami sampaikan tentang tuntunan praktis perawatan jenazah atau fikih jenazah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, perawatan saat sakit. Yang kedua, menghadapi orang yang akan meninggal dunia. Yang ketiga, sesaat setelah meninggal dunia, yaitu memejamkan mata lalu mendoakan. Sekarang sampai kepada segera melunasi atau mengurusi hutangnya. Jadi hari ini kita akan membicarakan apabila ada saudara kita sesama umat Islam yang meninggal dunia, kita segera melunasi atau mengurusi hutangnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yu'dha anhu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya hingga dilunasi. Hadis riwayat Ahmad dan juga riwayat Tirmidzi. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, ketika di dunia itu mempunyai hutang,
keluarganya tidak mau melunasinya atau orang lain tidak mau melunasi, mungkin dengan harta warisan atau harta orang yang masih hidup, maka mayit itu masih tergantung, belum akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau urusan itu belum selesai. Hutang itu di dalam agama masalah besar. Niki kan rawuh menika sami kagungan utang napa mboten? Kadang ya ampun banter-banter. Tapi kalau sekarang hutang di bank, meninggal dunia sudah ada asuransi jiwa. Otomatis kalau meninggal dunia akan lunas, gitu. Maka dari itu kami umumkan kepada Bapak Ibu guru SMK Muhammadiyah 2, monggo ingkang ketinggalipun sampun celak, monggo boleh tangan nembak. Kenapa? Jiwanya itu masih tergantung, dan juga orang yang mati pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya hutang, tidak bisa melunasinya, maka Rasulullah tidak mau mensolatkan. Ngan Salamata bin Aqwa qala, dari Salamah bin Aqwa dia berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazati, Nabi didatangkan jenazah. Wa qalu ya Nabi Allah sholli alaiha. Para sahabat matur, wahai Rasulullah, semoga engkau mau mensolatkan jenazah ini. Qala hal taraka alaihi dainan. Nabi menjawab, apakah jenazah ini mempunyai hutang? Jadi yang ditanyakan masalah hutang. Qalu na'am. Para sahabat menjawab, benar Rasulullah. Qala hal taraka min syai'in. Nabi bersabda, apakah yang mati ini meninggalkan warisan untuk melunasi hutangnya? Qalulah. Para sahabat menjawab, tidak Rasulullah. Qala sallu ala sahibikum. Nabi bersabda, kalian para sahabat sholatkan saudaramu. Saudaramu ini orang Islam, tetapi dia meninggal dunia, punya hutang, tidak punya harta peninggalan untuk melunasinya, tapi tetap orang Islam, maka sholatkan. Tapi saya tidak mensolatkan. Jadi sahabat diperintahkan mensolatkan, Rasulullah tidak mensolatkan. Kalau meninggal dunia pada zaman Rasulullah, Rasulullah tidak mau mensolatkan, itu kerugian yang sangat besar.
Yang pertama, doa Rasulullah itu ijabah. Maka orang yang disolatkan oleh Rasulullah, insya Allah dosa-dosanya akan diberi ampunan oleh Allah. Kalau Rasulullah tidak mensolatkan, merupakan kerugian yang besar. Maka kemudian ada orang dari Ansor, qala rajulun minal ansori yuqalu lahu Abu Qatadah. Ada seorang dari Ansor yang namanya Abu Qatadah. Sholli alaihi wa alayya dainuhu. Ya Rasulullah, sholatkan jenazah ini. Saya yang mengatur, saya yang menanggung hutangnya. Ketika itu mempunyai hutang 2 dinar. 1 dinar itu sekitar 4,5 gram emas murni. Saat itu 1 gram emas murni, kinten-kinten regine pinten? Iki duwe emas murni. $500 1 gram. Boleh? Boleh ya? 1 juta. Ya kalau 1 juta emas murni berarti ya 4,5 juta. Kalau 2 dinar berarti 9 juta hutangnya. Abu Qatadah dia merasakan betapa susahnya keluarga yang meninggal dunia. Dia tidak disolatkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa ruginya. Maka Abu Qatadah kemudian matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, 2 dinar tanggungan saya. Hebat. Saya kira di Klaten belum ada orang seperti itu. Punenten dereng, wong takziah kok takon utangi mayit, pengen lunasi ngoten enten dereng. Dan pancen enek dipilih jadi bupati. Kemudian Rasulullah mensolatkan. Maka hutang itu adalah masalah yang besar. Di dunia kalau hutang belum dilunasi, yang dihutangi belum mengikhlaskan urusannya sampai di akhirat, itu diurus dulu, baru dihisab. Maka dari itu besok itu ada orang yang bangkrut. Bangkrut. Iki kok do menengah. Rasulullah bersabda, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian mengetahui yang disebut orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina malla dirhama wala dinar. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai dinar dan tidak mempunyai dirham. Faqala, Nabi bersabda, "Innal muflisa min ummati," sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku,
ya'ti yaumal qiyamah bi sholati wa siyamin wa zakati. Datang pada hari kiamat dengan membawa amalan sholat, dengan membawa amalan zakat, dengan membawa amalan puasa. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Dan dia datang pada hari kiamat dengan membawa amalan fitnah, mencaci maki orang lain, menuduh orang baik berbuat zina, wa akala mala hadza, makan harta orang lain dengan jalan yang tidak halal, wa sabaka damahada, ketika di dunia mengalirkan darah dengan jalan yang tidak hak, wa daraba hada, dan dia menganiaya orang lain, fa yuqala min hasanatihi, maka amal kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dizalimi, wa hadza min hasanatihi, inilah dari amal kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi, apabila amal kebaikannya sudah habis sebelum ada putusan, ukhidha min khotoyahum, kemudian diambil kesalahan orang yang dizalimi, faturikat alaihi summa turika binna, kemudian dilemparkan kepada orang itu supaya dipikulkan, dan orang itu dilemparkan ke neraka. Dan itu termasuk hutang. Jadi besok itu ada orang yang bangkrut, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, berbuat kebaikan di dunia, tetapi juga riba, menfitnah. Jadi senang mengatakan kejelekan orang lain, senang menganiaya kepada orang lain, dia juga mencaci maki kepada orang lain, menuduh orang lain berbuat zina. Maka dari itu besok urusannya sampai di akhirat. Pada detik ini saya peringatkan khususnya kepada bapak-bapak, tolong kegiatan rasani, kegiatan hibah, kegiatan memfitnah, monggo dihentikan sampai saat ini. Kita menyontoh kepada ibu-ibu, terutama menyontoh kepada ibu-ibu guru SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Ibu-ibu guru ini menurut pengamatan saya sudah bisa menjadi contoh teladan. Contohnya pengajian yang banyak kaum ibu atau bapak? Ibu. Niki mahir. Kajian yang banyak kaum ibu atau bapak? Ibu. Ibu, Pak. Jamaah yang banyak kaum ibu atau bapak? Ibu, Pak.
ngerasani yang banyak kaum bapak atau ibu? Bapak. Ya. Iya. Iki wong lanang medhok krungu. Makan harta orang lain. Di dunia hutang 5 juta tidak melunasi, mungkin dilunasi dengan bertengkar selesai. Tapi kalau belum diberi ampunan, urusannya besok sampai di akhirat. Orang yang mendolimi itu akan diambil amal kebaikannya, diberikan kepada orang yang didolimi sekadar pendolimannya. Orang korupsi, Pak, misalkan 100 M, kalau uang itu tidak dikembalikan ke negara, besok amal kebaikannya senilai 100 M dibagikan kepada warga Indonesia. Sholatnya habis, puasanya iki dunia itu, puasanya habis, zakatnya habis, hajinya habis. Jenengan ini mendekah habis. Saya itu yang menyusun kalimat sebeda. Mau ngomong habis ke angel raja. Habis. Gitu. Semangat. Snacknya nanti aja, Mas. Ngaji dulu baru snack. Ini sudah makan atau tadi? Masa makan snack. Maka dari itu masalah hutang, jiwa seorang mukmin akan tergantung, tidak akan dihisab, diselesaikan dulu masalah hutang ini. Kalau sudah diselesaikan, kamu hutang berapa juta, diambil kebaikannya, kamu mendolimi orang ini, ambil kebaikannya, kamu mengalirkan darah, ambil kebaikannya. Kalau habis, masih ada yang menuntut, maka amal kejelekan orang yang didolimi akan diberikan kepada orang yang mendolimi, sehingga amal kebaikannya habis, yang tambah amal kejelekannya. Maka orang itu dinamakan orang yang bangkrut. Kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Selanjutnya, supaya kita segera menyiarkan berita kematian dengan tujuan agar supaya orang-orang Islam bertakziah, menghibur keluarga yang mendapat musibah, mensolatkan, menguburkan dan lain sebagainya. Kalau ada kematian, kita siarkan, kita kabarkan. Karena pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengabarkan kematian Raja Najasyi. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'an Najasiyah fil yaumil ladzi
mata bihi. Rasulullah memberikan kabar ketika kematian Raja Najasyi. Wa kharaja bihim ilal musalla. Dan Nabi keluar ke tanah lapang. Wa sofa bihi. Kemudian Nabi berbaris bersama para sahabat. Wa kabbara alaihi arba'an. Rasulullah sholat jenazah, sholat gaib, takbir 4 kali. Ini menunjukkan bahwa mengabarkan kematian itu diperbolehkan, bahkan disyariatkan dengan tujuan umat Islam biar datang takziah, ikut memandikan, mengkafani, mensolatkan dan bahkan pernah ada sahabat yang meninggal dunia, Rasulullah tidak dikabari, maka Rasulullah marah. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'atil lati taqumul masjidah. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, tentang kisah seorang wanita penjaga masjid atau pembersih masjid. Wa sa'ala anhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan wanita tersebut. Para sahabat menjawab, mata. Wanita itu sudah meninggal dunia. Faqala afala kuntum adzantumuni. Rasulullah bersabda, kenapa kalian tidak mengabarkan saya? Faka'annahum shagharu amroha. Seakan-akan para sahabat itu menganggap perkara kematian penjaga masjid itu termasuk perkara yang kecil. Wa qala tulluni ngala qabriha. Nabi bersabda, saya tunjukkan ke kuburnya. Fadalluhu. Kemudian para sahabat menunjukkan kuburnya. Wa fi riwayatin ma mana'akum an tu'limuni. Dalam suatu riwayat Nabi bersabda, apa yang menghalang-halangi kamu untuk memberitahu kepada saya tentang kematian wanita itu? Jadi Rasulullah itu juga termasuk pemimpin yang sangat memperhatikan kepada kaum lemah, sangat memperhatikan kepada kaum miskin. Bahkan ada seorang penjaga masjid ketika Rasulullah sholat zuhur bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, wanita penjaga masjid ini kok tidak kelihatan, kemana? Iya Pak, bapak-bapak kalau imam sholat zuhur di rumah ketika libur kemarin, kira-kira hafal nggak dengan jamaahnya? Jenengan yang jadi imam neng desa panjenengan sholat zuhur, jamaah sing rawuh ki jenengan apal ora? Apal wong telu. Ayo wong kuwi-kuwi wae.
Maka Rasulullah tanya, ini kemana wanita yang sering bersih-bersih mandi? Ya Rasulullah, nyuwun pangapunten, sampun sedo kala waudan. Loh, kenapa kamu orang ngabari saya? Marah Rasul. Karena para sahabat itu menganggap kematian wanita itu termasuk perkara yang kecil. Penjaga masjid meninggal, masa presiden harus dikabari? Maka Rasulullah mengatakan, tunjukkan kuburan. Setelah ditunjukkan, Rasulullah sholat di makam, sholat janazah. Maka memberikan pengertian, bapak-bapak kalau takziah, mayit itu sudah dikuburkan, panjenengan tetap disyariatkan sholat di makam, sholat gaib. Bapak-bapak nanti mboten, pun nanti nopo dereng sholat gaib di makam. Iki deku banget. Nanti nopo dereng, dereng takziah ora tahu. Ya biasanya kalau datang mayit sudah dikuburkan, ya sudah, yang penting ketemu keluarga, gitu, absen. Ya nabi takziah kan nonton. Tapi sebetulnya yang diharapkan oleh mayit itu doa kula panjenengan sami, yaitu sholat janazah. Syukur sholat janazah itu tidak hanya sekali dua kali, 3 kali boleh. Suaminya meninggal dunia, ikut memandikan, ikut mengkafani, sholat janazah berulang kali, itu boleh. Tapi ibu-ibu biasanya malah sibuk menangis kalau suaminya meninggal dunia. Gimana? Wahyu ini Demen yang laki pinten. Maksud saya itu 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Biasanya wanita itu kalau ditinggal mati suaminya cuma menangis. Mas, sampean rumiyin iku bocah-bocah kesialit-alit Mas, menawi makaten kula melu sapa? Lho kanaka wis genah bojone mati, kok ngomong aku melu sapa? Niku padha karo kon goleke judo ngoten niku. Beda karo wong lanang. Wong lanang niku sabar. Nggih mboten. Sing dienggo akal pikiran. Yen wong wadon perasaan. Wong lanang niku yang ditilar garwane. Kok punya. Rumah balik sih. Bojoku wis kapundhut wangsul wonten ngarsane Allah. Yen tak tangisi saben dina ora bakal bali. Sing perlu dipikir. Yen wong lanang niku ngerti pikirane. Sing perlu dipikir iki bocah-bocah cilik-cilik sapa sing mau ning ora krana bocah-bocah. Maka istri supaya ikut memandikan, mengkafani, mensolatkan berulang kali.
Monggo. Sholat yang penting orang mati itu adalah yang diharapkan doa kula panjenengan sami. Tentang mengabarkan kematian ada sebuah hadis ngan Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil naqti, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mengabarkan kematian. Maka ada paham buat layu-layu itu tidak boleh. Mengumumkan kematian di masjid tidak boleh. Karena apa? Ada hadis ini tadi bahwa Rasulullah melarang mengabarkan tentang kematian. Tetapi ada juga nganabilahi ngani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wan na'ya wa inna na'ya min amalil jahiliyati. Jagalah menyiarkan berita kematian, karena menyiarkan berita kematian termasuk amalan orang-orang jahiliyah. Tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi hadis ini seakan-akan bertentangan. Sebetulnya tidak bertentangan. Yang dilarang oleh Rasulullah itu mengabarkan kematian seperti orang jahiliyah. Itu yang tidak boleh. Orang jahiliyah dulu kalau ada orang meninggal dunia, kemudian ada sekelompok orang menyiarkan di jalan-jalan, mendatangi rumah-rumah, seakan-akan mengutarakan penyesalannya yang sangat, bahwa dengan kematian si fulan maka negeri ini akan hancur, tidak ada atau belum ada gantinya, ya. Seakan-akan tidak bisa menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang tidak boleh. Tapi kalau kita mengabarkan kematian tujuannya agar supaya umat Islam datang untuk menghibur, ikut memandikan, ikut mengkafani, mensolatkan, menguburkan, itu disyariatkan. Dan terus mengumumkan kematian di masjid boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kalau yang meninggal dunia orang muslim. Kalau yang meninggal dunia non muslim jangan diumumkan di masjid. Speakernya pindah yang perapatan sih. Ya, itu untuk kepentingan orang Islam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang selanjutnya supaya kita menyegerakan pengurusannya. Rasulullah bersabda, salah satu ya Ali la tuakhirhunna. Ada 3 perkara wahai Ali, jangan kamu akhirkan. 1, as-salatu idza atat. Salat apabila sudah datang waktunya, segera kita melakukan kewajiban sholat. Wal janazatu idza hadarat. Janazah apabila sudah benar-benar
meninggal dunia, segera kita urus. Wal ayyimu idza wajadat tabu'an. Janda apabila sudah ketemu jodohnya. Jadi yang rondo ini ketemu jodohnya dan nikahi. Nggih. Niki tesenten rondo napa mboten? Pun mboten enten. Mboten wonten, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Asri'u bil janazati. Cepatkan urusan janazah. Wa in kanat sholihatan qara'tumuha. Jika jenazah itu baik, kamu akan mendekatkan kebaikannya. Qara'tumuha ilal khair wa in kanat ghayra dzalika. Wasalun, apabila jenazah itu tidak begitu, yaitu jelek, tad'unahu man riqabikum, maka kejelekan itu akan segera kamu lepaskan dari pundakmu. Jadi kita semuanya ini supaya menyegerakan, yaitu pengurusan jenazah. Menyegerakan pengurusan jenazah itu ada dua macam, Bu. Yang pertama, kalau sudah betul-betul meninggal dunia, supaya segera dimandikan, segera dikafani, segera disolatkan, segera dikuburkan. Jangan senang menunda-nunda. Yang kedua, supaya ketika membawa jenazah itu cepat jalannya, jangan hanya setapak demi setapak, agak lari, ya, agak lari. Itu memang diatur oleh syariat, bukan karena berat, itu bukan, tapi memang disunahkan supaya agak lari kecil. Nah, kadang yang kurang mendapat perhatian ketika membawa jenazah itu yang benar, kepala itu di depan atau di belakang. Itu yang benar bagaimana? Kadang tidak ada perhatian. Ketika dibawa dengan apa itu namanya? Keranda. Kepalanya itu di depan atau di belakang? Yang benar menurut agama. Kamu itu pernah gak membawa jenazah? Nah iya, itu dokter gombong. Gak pernah bawa, Pak. Di muka, di depan atau di belakang? Di depan. Jadi lekar begini, kalau ke sana yang didekir lakunya mundur. Iya kan? Iya. Kalau lekar itu kalau berdiri lakunya mundur. Jadi kepalanya ke belakang. Kepalanya di belakang. Di belakang ya? Belakang. Coba didengarkan ini. Kadang penjenengan tidak pernah meneliti yang benar itu di mana. Yang benar, kepala mayit itu ketika dibawa ke makam, letak kepala itu di belakang atau di depan itu boleh. Yang monggo, ketika dibawa di
Kalau malah nggak boleh, itu yang jadi masalah. Tapi saya pernah juga, Mbak. Saya takziah itu mayitnya itu dibawa malam, karena yang meninggal itu anak kecil, botol. Nah iya berarti malam ya itu. Jadi orang ganggu jalan bukan botol malam ya malam. Cuma yang disyariatkan itu apabila akan meninggal dunia itu menghadap kiblat. Ketika dikuburkan juga menghadap kiblat, itu yang ada syariatnya. Jadi menghadap kiblat misalkan akan meninggal dunia itu bisa kepala di utara, bisa kepala di timur. Kalau di timur ya diganjel sedikit, di utara sebelah kiri diganjel. Ini diingat-ingat kalau ini akan meninggal dunia itu supaya menghadap kiblat. Menawi panjenengan niku pun ketok rada cerah. Niku maknapan madhep kiblat. Dadi sing nunggu ya ngerti. Oh. Bapak wis wayahe. Supaya mempercepat. Juga ada hadis Rasulullah bersabda, "Idza wudi'atil janazatu fahtamalaha rijalu ala a'naqihim wa in kanat sholihatan qala qaddimuni wa in kanat ghairu sholihatin qala li ahliya ya wailaha aina tadhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illal insana walau sami'al insanu la samiqah." Rawal Bukhari. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jenazah itu diletakkan kemudian dibawa oleh beberapa orang di atas pundaknya, berarti dipikul. Apabila jenazah itu baik, ahlul jannah, dia itu berkata, qaddimuni, cepatkan, cepatkan, cepatkan. Jadi jenazah itu berkata, ketika dipikul itu sudah berkata, cepatkan, cepatkan, cepatkan. Tapi kalau jenazah itu tidak baik, ahlun nar, dia berkata, celaka, saya akan kamu bawa kemana? Celaka kamu, saya akan kamu bawa ke mana? Semua apa saja, semua makhluk itu mendengar suara itu, kecuali manusia. Jin mendengar, setan mendengar, pitik mendengar, kucing mendengar, apalagi bebek mendengar. Ini gaya itu. Sapi mendengar, kambing mendengar, wes sedina mau nyebut kewan ya, kecuali manusia. Seumpama manusia itu mendengar, maka akan tidak sadarkan diri. Semakin warna kerasnya suara, celaka kamu, saya akan dibawa ke mana? Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya kira cukup sekian dari saya. Besok kita lanjutkan
yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan dan lain sebagainya. Baiklah, ada tanya jawab? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Masalah berhutang Pak. Iya. Misalnya yang meninggal, Iya. itu kebetulan orang yang tidak mampu Pak. Iya. Miskin. Ya. Tidak bisa untuk melunasi hutang. Ya. Apakah ada perhitungan lain gitu loh Pak? Iya. Betul Pak. Jadi pada zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi itu mengalahkan kota Makkah, menyiarkan kepada umat Islam, semua umat Islam itu kekasih. Orang yang meninggal dunia apabila meninggalkan harta warisan, maka untuk ahli waris. Tapi kalau meninggal dunia, meninggalkan hutang, dia tidak bisa melunasi hutangnya, maka tanggungan saya. Itu kata Rasulullah. Jadi yang menanggung Rasulullah luar biasa. Belum ada Pak, pimpinan seperti itu. Rakyatnya sedon diutang kok sing nyaur, presidennya niku kenenten apa gak? Rasulullah, saya yang akan melunasi. Maka ada dua orang itu, ada dua kalau hutang, niat baik dan niat jelek. Niat baik itu niat akan melunasi. Niat jelek niat tidak akan melunasi. Kalau orang itu niatnya baik tapi tidak bisa melunasi, maka akan diampuni oleh Allah. Betul-betul tidak bisa melunasi. Itu di akhirat. Tapi kalau tidak bisa melunasi memang sengaja, maka akan diambil kebaikannya. Di dunia orang miskin hutang penjenengan tidak bisa melunasi. Kamu boleh mengambil kepunyaannya, kalau habis jangan menuntut lagi. Misalkan hutang 5 juta, enak TV hitam putih, ya wis kuwi TV kuwi dipun. Kekurangannya disedekahke. Itu aturan Islam. Ning biasa nih, wong sugih yang diutangi wong ra duwe, ora entuk. Nggih mboten. Yang diutangi wong sugih ya itu. Mas aku utang 5 juta. Nggih, kirang napa mboten? Yang wong melarat sing utang, Mas kula utang 1 juta. Batin panjenengan Pak. Kok kowe utang 1 juta kuwi sing nggo nyaur? Lho, tak wis omong. Ngoten Pak, nggih? Nggih. Pun sanesipun. Nggih. Pripun enten napa? Kalau misalkan hutang itu tidak dilunasi dan ahli warisnya itu tahu, Heeh. tidak dilunasi itu yang nanti berdosa itu jenazahnya atau ahli warisnya? Begini, jadi jenazah itu meninggalkan harta warisan tidak. Kalau meninggalkan harta warisan sebelum dibagi, kalau ahli waris itu tahu punya hutang, melunasi hutang dulu. Kalau ahli waris tidak mau melunasi, yang berdosa adalah ahli waris. Jadi sebelum diwaris, harta pusaka itu 1 untuk melaksanakan wasiat, 2 untuk biaya penguburan, 3 untuk membayar hutang. Ngaten Pak? Utangnya piro? Utangnya sing mati iki piro?
Oh umpama toh. Ya. Bon, sanesipun menawi sampun cekap kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.